Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 5 Geografi yang akan membahas tentang topik yaitu erosi. Berikut adalah nama anggota kelompok kami, yaitu pertama Desi Ratnasari, kedua Muhammad Zikri Fadilah, ketiga Fadilah Hilmi, dan yang terakhir keempat Wahyu Arisembodo. Untuk subtema yang akan membahas tentang erosi, yaitu pertama mengenai definisi erosi, kedua penyebab erosi, ketiga dampak erosi, keempat jenis-jenis erosi, dan kelima cara mencegah erosi. Definisi erosi. Erosi merupakan proses terkikisnya lapisan permukaan tanah yang disebabkan oleh pergerakan air, angin, es, dan gravitasi, serta berlangsung secara alamiah atau karena tindakan manusia. Erosi sendiri juga bisa disebut dengan penurunan lapisan tanah. Penyebab erosi. Penyebab erosi dibagi menjadi dua faktor, yakni faktor alam dan faktor non-alam. Faktor alam adalah faktor yang alamiah yang terjadi bukan karena campur tangan manusia, seperti iklim, kemiringan, panjang lereng, sifat fisik tanah, dan vegetasi. Sedangkan penyebab erosi faktor non-alam disebabkan oleh manusia. Jenis-jenis erosi. Erosi pertama itu erosi percikan atau surface erosion, yaitu proses terkelepasnya partikel tanah pada bagian akibat tenaga kinetik air hujan. Yang kedua, erosi kulit atau disebut shell erosion, yaitu ketika lapisan permukaan tanah di daerah belerang terkikis oleh air hujan dan air larian atau disebut dengan runoff. Ketiga, erosi alur atau rill erosion, yaitu pengelupasannya yang diikuti dengan pengangkutan partikel tanah oleh aliran air yang terfiltrasi dengan saluran air. Keempat, erosi parit atau disebut sebagai couler erosion, yaitu erosi parit merupakan kelanjutan dari erosi alur yang kini diakibatkan oleh pembentukan depresi pada lereng tanah lahan atau tanaman penutup di atasnya hilang atau jarang akibat pembakaran. Kelima, erosi internal sungai, yaitu proses terangkutnya partikel tanah ke bagian bawah melalui celah atau pori-pori akibat menurunnya kapasitas infiltrasi. Keenam, erosi tebing sungai. Erosi tebing sungai disebabkan oleh pengikisan tanah pada tebing sungai atau disebut sebagai penggurusan dasar sungai oleh aliran air sungai. Ketujuh, tanah longsor. Erosi yang disebabkan oleh pengangkutan atau gerakan massa tanah yang terjadi dalam volume besar yang disebut sebagai tanah longsor. Untuk langkah-langkah cara mencegah erosi, yaitu pertama ada konversi tanah atau pembuatan terasering, yang kedua mengoptimalkan saluran air, yang ketiga kontrol farming atau disebut sistem pertanaman berdasarkan garis kontur, dan yang keempat reboisasi. Berikut adalah foto bukti-bukti dari langkah-langkah cara mencegah erosi. Apa dampak positif dari erosi? Selain memiliki dampak negatif, erosi juga memiliki dampak positif, antara lain menambah kesuburan tanah yang ada di daerah endapan. Tanah yang terkikis di bagian hulu sungai biasanya adalah tanah yang subur dan banyak mengandung unsur-unsur hara seperti N, P, K, serta bahan-bahan organik. Berikut adalah foto dari dokumentasi kerja kelompok dari kelompok 5 Geografi. Sekian dari PPT kami, terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan.